Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, hari ini kita akan melihat respon dari Pak Jokowi dan juga relawan Pak Jokowi terkait tuduhan terus-menerus yang dilontarkan oleh Partai Kebo kepada Pak Jokowi, guys. Dan di sini saya sedikit mengulik omongan dari relawan yang siap menantang Deddy Sitorus, ya guys ya. Dan bukan hanya yang dikatakan ayo Pak Jokowi kita ngopi bareng, bahkan sampai makan bareng pun siap. Nah lo, ente siap-siap enggak tuh Den? Sekarang ente mau ngomong apa-apa pasti bakalan dilawan sama Pak Jokowi. Ini keren guys, saya setuju Pak. Sebagai pecinta Pak Jokowi, saya dukung Bapak. Saya pengen tahu gimana bacotnya si Deddy itu ya. Dibungkam nanti guys oleh ranah hukum sekalian lah, nggak apa-apa lah, rubas itu guys. Soalnya apa? Itu benar-benar penyebar hoax sejati guys itu ya. Kalau yang perempuan itu ya Koni guys, itu Koni. Tapi itu Koni laki-laki apa perempuan? Aduh, dan juga ada kabar dari relawan Projo juga ya guys ya, yang siap melaporkan Deddy Sitorus ke Barreskrim. Pak, soalan soalan boleh ya Pak? Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP Pak? Oh, yang memulai itu siapa? Oh, kita nggak ada apa-apa kok. Memang tidak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Tapi misal kalau dari pihak PDI memulai dulu Pak untuk islah gitu dengan tangan terbuka Pak ya? Oh menolak Pak Jokowi. Kalau misal PDI yang berinisiatif untuk. Baik teman-teman, kalau untuk terkait hal tersebut boleh saya menjawab. Bagi kita, bagi Pak Jokowi, kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang, semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik. Bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP, semacam teman saya Deddy Sitorus. Jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu. Atau olahraga bareng gitu sambil diskusi riang gembira. Yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan. Ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi. Oh, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkat, penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan. Bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan. Karena waktu yang akan membuktikan. Nah, sejarah itu tidak akan pernah berubah. Karena perubahan waktu. Yang penting adalah, ayo kita bangun negeri ini bersama-sama. Ayo kita bangkit bersama-sama. Tetangga kita sudah banyak yang maju meninggalkan kita. Masa kita harus masih sibuk dengan pertengkaran di kolam-kolam sempit saja. Ayo kita terbang bersama-sama. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Insya Allah capaian kita untuk Indonesia maju menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia itu akan tercapai. Tapi kalau kita bersetegang, sekecil apapun, itu menghambat langkah kita untuk maju. Saya kira kami sangat siap. Kita sangat siap untuk bertemu, untuk berdamai, untuk berdiskusi dalam rangka perdamaian dan kegembiraan itu tadi. Begitu ya Pak? Mohon izin Pak.
Sudah dijawab ya. Tuh guys ya, bagaimana tanggapan kalian? Dari relawan Projo ataupun relawan Jokowi saja sudah siap guys untuk menghadapi si Deddy Sitorus guys. Tinggal sekarang komitmen dari si Deddy Sitorus. Bagaimana? Apakah cuman omon-omon doang lagi? Bahkan di situ menyebut bahwa siap. Bukan hanya mengopi, makan bareng pun siap. Dan kalau perlu olahraga. Wah, kalau masalah olahraga ini bahaya guys. Karena apa? Wong namanya olahraga guys ya, fisik guys. Pokoknya sing kalah juduk. Itu guys, ya main dower kayak congor guys kayak. Kesuk buat yang paling Deddy Sitorus ya guys ya. Soalnya apa guys? Tiap hari kalau ke publik isinya fitnah. Kalau nggak fitnah, hoak. Lah apa? Dan bagaimana negara kita akan maju kalau yang di atasnya seperti itu terus? Yang lain, negara lain sudah pada maju, sekarang yang ada malah ngurusi Pak Jokowi. Maning Pak Jokowi. Aduh, Pak Jokowi sudah diam loh. Dan sekarang saatnya melawan. Pokoknya kalau bagi Pak Jokowi, Anda jual, kami borong. Teman-teman, terima kasih semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat berpuasa. Mutiar lah kue. Ini keren ya. Iya. Wong kok Pak Jokowi sabar ya Pol ya guys ya, luar biasa guys ya. Saya sangat senang menjadi bagian ataupun disebut ternak Mulyono pun saya siap, saya bangga guys. Ini kita ada mana? Ada warga mau foto, Pak. Ada warga yang mau Ini Bapak relawan ini mewakili suara kami guys. Ini tinggal Ded lu. Keluar lu Ded, tinggal ente keluar. Politisi PDIP Deddy Sitorus akan dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri dan MKD terkait pernyataannya yang menuding Jokowi mengirim utusan untuk membatalkan pemecatannya dan mencopot Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Ya, pernyataan ini dinilai hanyalah fitnah belaka yang berujung pencemaran nama baik. Hal ini dikatakan Rampai Nusantara yang mengaku geram dengan pernyataan dari Deddy Sitorus terkait informasi ada utusan datang memberitahu bahwa Hasto harus mundur dan batalkan pemecatan Jokowi hingga ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target kepolisian dan KPK. Deddy Sitorus juga diminta membuktikan pernyataannya dan Rampai Nusantara akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Deddy ke Barreskrim Mabes Polri hingga ke MKD DPR RI. Setuju itu. Laporkan saja guys. Sudah terbukti. Karena apa? Rekam jejak itu sudah masuk ke ranah fitnah guys ya. Walaupun di situ si Deddy Sitorus tidak mengucapkan itu adalah utusan Jokowi. Itu adalah utusan Pak Jokowi. Tidak, tapi yang menyebut disuruh. Apa guys? Disuruh agar Pak Jokowi tidak dipecat. Otomatis kan secara tidak langsung sudah berarti itu adalah orang suruhannya Pak Jokowi. Itu guys. Jadi usut sampai tuntas ini. Biar apa? Biar mereka pada mempunyai efek jera. Ini zamannya Pak Prabowo bos. Ingat ya. Ente dulu santuy saat berkuasa, sedangkan sekarang ente memble, nggak ada ojek, nggak ada becek, nggak ada ojek. Mau tenggelam sekarang koar-koar. Tinggal tunggu waktu yang akan membuktikannya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya selaku pendukungnya siap ada di barisan orang-orang benar seperti Pak Jokowi guys. Laporkan sajalah, tuman ya guys.
kami akan melaporkan Deddy Sitorus kepada Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidananya, karena kami adalah bagian atau pihak yang merasa juga dirugikan ketika Deddy Sitorus menyudutkan, menfitnah Pak Jokowi, karena kami adalah pembinanya Pak Jokowi di Rampai Nusantara. Jadi legal standingnya jelas, Pak Jokowi sebagai Dewan Pembina Rampai Nusantara dan kami merasa dirugikan secara organisasi atas apa yang disampaikan Deddy Sitorus terhadap Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan Nah lo, mau kemana kau Deddy Sitorus? Ayo, awak dukung. Deddy Sitorus harus kena jerat hukum. Itu namanya pencemaran nama baik, ya. Makanya mulut jangan terlalu ember. Harus segera ditindaklanjuti tuh si Deddy Sitorus, biar jangan kebablasan mulutnya, ya. Makanya kalau membenci orang jangan sampai kayak gitu memfitnah. Kalau nggak ada bukti, ya. Kau bawa yang datang ke rumah itu, yang jumpa ke sarang klien itu, bawa orangnya. Masa kau nggak kenal? Harusnya kau selidiki. Jangan langsung menyebarkan hoak kau. Aduh, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti itu si Deddy Sitorus, karena terlalu memfitnah Pak Jokowi, pencemaran nama baik itu namanya, kena pasal kau kan. Alhamdulillah, biar bersama dia sama Hasto. Aku menangis lah kalian situ ya. Deddy Sitorus dilaporkan. Buntut ucapannya kemarin kita tuh pernah viral bahwasanya ada utusan yang tidak boleh memecat Pak Jokowi. Nah, hari ini organisasi Rampai Nusantara melaporkan Deddy Sitorus. Dia melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan dan juga Bareskrim Polri. Ini menurut saya baik, karena nanti Bung Deddy Sitorus bisa menunjukkan tuh orangnya siapa di dalam penyidikan ataupun di persidangan. Ya kan? Daripada sekarang ngomong ada utusan tapi orangnya goib. Mendingan langsung disidik aja, diperiksa, ya kan? Ataupun disidangkan. Biar kebuka deh siapa tuh orangnya, daripada cuma ngomong doang. Pantesan kemarin ngajak ngopi sama Pak Jokowi. Oh, ternyata udah ada indikasi akan dilaporkan. Ente Deddy Sitorus ya guys ya, ente itu DPR loh. DPR itu kerjanya itu mengurusi rakyat, ya. Karena apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kamu urusin kok kenapa Pak Jokowi maning, Pak Jokowi maning. Sakit hati yang tidak akan pernah hilang kalau ente belum mati. Ini gimana guys menurut kalian? Rampai Nusantara dan juga relawan Jokowi itu berbuat seperti itu yang bisa disebut juga dengan menantang Deddy Sitorus kader kebo guys. Itu gimana? Kalian setuju? Kalau saya setuju guys. Saya sangat setuju. Dan tolong ini diurus sampai tuntas. Biar yang namanya fitnah, hoax, terutama kepada keluarga Pak Jokowi tidak ada lagi. Tapi ya memang guys, namanya setan guys ya. Setan walaupun sudah dibelenggu kayak sekarang kan bulan puasa guys. Padahal setan kan lagi dibelenggu guys, tapi masih berkeliaran ya guys. Aduh, setane PDI kebo ya guys ya. Ini. Jadi tolong untuk kepada relawan Pak Jokowi dan juga ketua Rapimnas Nusantara, tolong segera diusut agar si Deddy Sitorus itu bersama si Cebong Hasto, karena mereka itu bestie. Wah, ya benar kan? Setuju? Biar apa? Apa ya namanya tuh?
baju Shopee ramai pada waktu Lebaran. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.